Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi kembali di channel ini. Kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial ya bagaimana cara setting menulis artikel ataupun sebagainya di website news atau website media online. Nah, untuk contoh kita pakai website salah satu klien kita kali ini, yaitu callcentinginfo.com. Untuk menuju bagaimana ke dashboard adminnya, setelah Anda masuk di website ini, Anda harus klikkan login ke menu dashboard adminnya. Dashboard adminnya itu WP admin. Nah, kita klik. Tunggu ya sampai loading dan berhadapan dengan dashboard admin. Nah, dashboard admin ini ketika Anda sudah masuk ke dashboard admin ataupun Anda mendapati halaman atau page loginnya, Anda harus memasukkan username ataupun email dan passwordnya. Nah, ketika Anda sudah login, maka Anda akan berhadapan dengan menu-menu yang seperti ini ya. Di samping kiri Anda akan menemukan sebuah menu yang ada di dashboard admin tersebut, dashboard WordPress admin ya. Yang pertama itu dashboardnya, kita akan menampilkan dashboard, kemudian ada postingan, media, laman, komentar, dan beberapa menu-menu lainnya. Nah, kali ini kita pertama kita akan tahu bagaimana cara menulis sebuah berita di halaman dashboard admin ini. Untuk menulis sebuah berita, pertama-tama Anda harus kursor komputer Anda harus menuju ke menu post ataupun post POST ya, biasanya kalau itu yang berbahasa Inggris, tapi ini berbahasa Indonesia, maka tulisannya adalah post. Untuk melihat semua postingan baru, Anda mengklik semua post. Ini untuk melihat semua postingan barunya yang ada di sini ya. Ini semua postingan baru. Nah, bentuknya seperti ini. Anda bisa persempit untuk melihat judul-judulnya. Ini. Untuk memperluasnya Anda bisa klik ini. Untuk melihat daftar menunya. Kalau Anda ingin membuat baru artikel ataupun artikel berita, Anda tinggal klik tambah baru di sini atau bisa juga di sini ya. Kita klik ini. Nah, di awal ini, di kotak ini adalah kotak judul. Anda bisa memberikan judul yang sesuai dengan judul yang ingin Anda tulis, misalkan program vaksinasi ya. Vaksinasi tahun ini. Ini contohnya saja. Nah, yang di bawah ini adalah isi artikelnya, isi beritanya di bawah ini. Pertama, Anda bisa memasukkan paragraf pertama dulu. Misalkan Anda mengetik terserah ya, kita sembarang saja. Setelah itu, ketika sudah sampai paragraf pertama, misalkan ya, ataupun paragraf kedua dan sebagainya, Anda bisa memasukkan gambar. Cara memasukkan gambarnya, misalkan Anda enter ya, enter ke bawah, klik tambahkan media. Tambahkan media di sini, ini adalah daftar media yang sudah diupload. Kalau untuk ingin mengupload media baru, pilih unggah berkas. Kemudian pilih berkas. Nah, silakan memilih foto-foto yang ingin Anda unggah. Misalkan kita unggah foto yang ada di komputer saya ya. Anda klik ini, kemudian Anda tinggal klik yang di bawah ujung kanan bawah ini, tinggal klik sisipkan ke post. Ini sudah masuk. Ingin mengatur ukurannya ataupun ingin membuat dia ke rata tengah ataupun rata kiri, rata kanan, Anda tinggal klik gambarnya, kemudian klik sesuai dengan yang ingin Anda inginkan. Ini untuk yang berada dalam teks ya. Misalkan Anda menuliskan seperti ini, kemudian Anda klik seperti ini. Anda ingin teks yang ada di samping ini.
Nah, teksnya akan muncul di sini. Ataupun teksnya ada di samping kiri. Teksnya muncul di samping kiri. Ataupun dia berada di kanan kiri. Ya, di sini. Kalau ingin dia di kanan, Anda akan Anda harus mengklik yang ini. Nah, yang simpelnya ada juga yang simpelnya seperti ini untuk rata kiri, rata tengah, ataupun rata kanan seperti ini. Ya, Anda tinggal mengklik seperti itu. Misalkan kita pakai rata tengah. Jika ingin mengubah ukurannya, nah itu kan tadi rata tengah. Kalau kita ingin mengubah ukuran gambar, Anda tinggal klik tanda tombol pensil ini ataupun sunting ini, tinggal klik. Kemudian di sini pengaturan tampilan halamannya Anda bisa mengubah ukurannya, mau ukuran yang sedang, miniatur, ataupun ukuran penuh. Ya, ada besar, ukuran penuh, dan Anda juga bisa mengubah ukuran sesuai keinginan Anda. Ya, misalkan kita mau ubah ukurannya, ukuran tersesuainya ya. Ini kalau ingin mengubah ukuran sesuai keinginan Anda, misalkan kita ubah menjadi 500 pixel. Ukuran 500 dengan lebar ukuran 500 dan tingginya 256. Anda tinggal klik perbarui. Nah, bentuknya seperti ini. Anda ingin membuatnya ukuran penuhnya, Anda tinggal klik ukuran penuh, kemudian klik. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Untuk membuat judul tag H2 ataupun tag H1, misalkan Anda klik program vaksinasi tahun ini ingin menambahkan paragrafnya, ini Anda tidak boleh lagi di dalam artikel berita itu Anda tidak boleh lagi mengklik penunjukan satu, karena ini khusus untuk judul yang paling di atas nanti ya. Ini tidak boleh lagi yang Anda klik. Yang Anda harus klik untuk yang di dalam artikel adalah penunjukan 2 atau heading 2 ya. Paling pertama adalah penunjukan H2 jika Anda ingin, tapi kalau Anda tidak mau membuat penunjukan 2 atau heading 2, terserah. Kita bisa lanjutkan artikelnya di bawah selanjutnya. Oke. Misalkan ya, ini misalkan titik. Nah, bagaimana cara membuat kata ataupun tulisan yang ada dalam artikel ini? Anda tinggal sorot saja sama seperti di Word. Nah, di atas ini ada huruf B ataupun ikon B, Anda tinggal klik. Ingin tulisan miring, Anda tinggal klik. Di sini semua ada ya. Kalau ingin membuat daftar bullet yang bentuk poin-poin seperti ini, ada juga yang bentuk seperti nomor. Kemudian ada juga untuk menuliskan sebuah kutipan seperti ini. Oke. Ingin membuat tulisan rata kanan kiri tengah, Anda juga bisa klik ini ataupun ini. Jadi kita bisa pilih. Nah, bagaimana membuat sebuah link yang berada di dalam tulisan ataupun berita? Misalkan Anda membuat sebuah link ya. Kita klik misalkan ya, berita. Anda bisa memboldnya juga boleh, tulisan miring juga boleh. Anda tinggal klik ini. Bisa paste dari artikel yang lain. Kan kita paste dari artikel yang lain. Ataupun dari artikel website berita lain. Anda tinggal mengklik seperti ini, salin alamat link, lalu tinggal klik ini dan masukkan paste di sini, lalu klik yang ada ini, terapkan. Oke. Anda juga bisa mengklik ini mencari artikel yang ada di dalam website ini ya, artikel yang sudah ditulis ya. Artikel yang sudah ditulis Anda bisa klik ini ya, Anda bisa klik ini, kemudian klik yang seperti roda ini, kemudian Anda klik cari, biarkan otomatis, dan Anda klik ini. Nah, Anda klik ini. Anda bisa copy ini, lalu masukkan di sini. Kemudian klik tambahkan tautan. Nah, jika sudah buat seperti ini, sudah buat artikel seperti ini,
jangan lupa memasukkan gambar unggulannya. Nah, gambar unggulannya ini Anda bisa masukkan upload gambar baru ataupun yang sudah ada. Bisa ya. Misalkan kita ada gambar baru lagi, kita buatkan lagi, kita upload lagi seperti ini. Ataupun kalau misalkan sudah ada gambar yang dalam, tinggal klik mode lainnya saja, maka dia akan otomatis mencari gambar yang sudah ada di dalam. Anda bisa pilih misalkan gambar yang sudah ada, tinggal klik tetapkan gambar unggulan yang di ujung bawah kanan ya. Nah, selesai itu Anda harus memilih kategori beritanya apa. Misalkan beritanya agama ataupun berita, esai, galeri, kategori, ya banyak di sini ya kategori-kategorinya. Tapi Anda harus wajib mengklik kategori berita. Ya. Ini wajib ya, ini wajib. Anda harus mengklik kategori berita, ini sangat wajib. Yang lainnya Anda boleh memilih yang lainnya. Ya, pertama Anda harus mengklik mencentang kategori berita, kemudian kategori yang lainnya khusus untuk ini Anda tinggal memilih kategori yang mana. Misalkan kategorinya ini program vaksinasi, kategorinya misalkan kategori nasional ya. Kategori seperti ini ya, nasional. Nah, jika kategorinya tidak ada, maka Anda bisa menambahkan kategori baru. Tinggal klik tambah kategori, masukkan kategori misalkan kesehatan. Tambah kategori. Nah, dia akan otomatis masuk di sini ya, kesehatan. Kemudian di bawah Anda bisa memilih topiknya. Ini kan tadi kategori, yang di bawah adalah topik. Tinggal klik, kemudian memasukkan topik, misalkan vaksinasi. Ya. Anda tinggal klik tambahkan. Ataupun jika topiknya ada, Anda bisa klik pilih dari pengguna topik terbanyak. Nah, di sini ada pilihan topik-topik yang sudah ada, dan Anda bisa pilih yang terkait dengan artikel ataupun berita yang Anda tulis ini ya. Vaksinasi atau COVID ya, misalkan COVID, tambah. Setelah itu Anda tinggal klik terbitkan saja. Tunggu loading sampai selesai loadingnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka berita Anda sudah terbit di website Anda, di website media online Anda. Ingin lihat artikelnya, bisa tinggal klik lihat artikel saja. Nah, seperti ini artikelnya, Anda tinggal klik ke bawah, maka akan mendapatkan artikel yang sudah Anda tulis sebelumnya. Oh ya, untuk membuat berita Anda lebih baik, maka sebaiknya gambar yang ini ya, gambar ini harus didahului dengan sebuah kata dulu, baru gambar yang ada di bagian bawahnya ya. Karena ini adalah gambar yang pertama, ini, dan ini adalah gambar yang kedua. Jangan sampai ini gambar pertama kemudian ada tanpa diselingi kata, menjadi tampilannya menjadi kurang baik nantinya. Nah, oke, itu untuk cara membuat sebuah berita. Nah, bagaimana mengedit berita yang sudah Anda buat? Jika ingin mengubahnya kembali, tinggal klik semua post ini ya, klik semua post. Anda tinggal klik atau mencari judul yang ingin Anda ubah. Anda bisa mempersempit menu, tinggal mencari mana yang ingin Anda klik. Misalkan yang sudah kita tulis tadi, kita ingin ubah lagi. Tinggal klik saja ini. Tinggal klik saja. Nah, Anda tinggal mengubah yang mana yang akan ingin Anda ubah. Ingin menambahkan gambar, ingin menambahkan link, ataupun ingin membuatnya rata tengah, rata kiri, ataupun ingin membuat poin-poin sebelumnya, ingin membold, ataupun ingin menambahkan subjudul yang lainnya, ingin mengganti gambar ya.
ganti gambar, Anda tinggal klik hapus gambar unggulannya, gambar unggulannya ini ya. Di sini ya gambar unggulannya. Nah, ini Anda bisa menghapusnya kemudian menggantinya yang baru. Kemudian untuk memilih berita utamanya, ingin mengeditnya kembali bisa, Anda ingin menambahkan topik ataupun menghapusnya bisa. Nah, jika sudah selesai maka Anda klik tinggal perbarui saja. Yang lain-lain itu abaikan saja ya, yang lain yang di bawah ini Anda tinggal abaikan saja. Nah, ini sudah diperbarui. Anda ingin memperlebar menu kembali, tinggal klik yang ini. Nah, bagaimana ingin menambah kategori? Ya, ini menambah kategori ya, seperti tadi ya. Anda bisa klik kategori ini. Nah, tinggal klik kategori yang ingin Anda inginkan, misalkan budaya Kalimantan. Misalkan budaya Kalimantan. Abaikan slug ini juga diabaikan, ini abaikan saja, biarkan kosong, ini diabaikan saja, ini juga bisa biarkan kosong, kemudian tambah kategori. Anda juga bisa menambah kategori di dalam postingan yang tadi ya. Dalam postingan tadi Anda juga bisa menambahkan kategori. Ketika Anda sedang menulis sebuah berita, ditambahkan kategori yang ada di sini. Nah, ini sama kok urutannya tadi. Tinggal klik tambah kategori, masukkan kategori, kemudian klik tambah kategori baru. Ingin menambah ya, media, sama seperti tadi ya, medianya seperti ini. Tapi jika ingin menyimpan media yang lain, Anda tinggal klik media. Ataupun ingin melihat gambar-gambar yang lain, ini adalah deretan gambar yang sudah diupload di dalam website Anda. Anda ingin mengupload yang baru, tinggal klik tambah baru, pilih berkas, lalu masukkan gambar yang ingin Anda upload. Bagaimana ingin menambah sebuah page ataupun mengedit sebuah page, sama seperti membuat artikel ataupun berita, ini tinggal klik tambah baru, sama seperti tadi, tambah baru. Atau ingin mengedit info redaksi misalkan ya, Anda tinggal klik info redaksi, lalu mengedit isi yang ingin Anda ubah ya. Misalkan ini kan belum ada nama perusahaan, Anda bisa klik nama perusahaannya apa atau nama lembaganya apa, redaksinya, ini misalkan daftar redaksinya, direktur utamanya siapa, dan seterusnya. Ataupun cuma satu direktur utama juga bisa, kemudian dewan penasihatnya siapa, Anda bisa klik ini, mengubah ini ya, dewan direksinya siapa-siapa saja, kemudian nama perusahaan, pimpinan perusahaannya apa, siapa ya, selesai siapa, dan penanggung jawabnya siapa ya, pimpinan redaksinya juga siapa, redaksi, dan lain sebagainya. Anda juga bisa mengubah yang ini kok. Jika sudah mengubah ini, Anda tinggal klik perbarui saja. Untuk komentar, Anda bisa mengedit komentar ataupun menyetujuinya jika komentarnya ada ya. Anda tinggal klik komentar. Jika ada yang seperti ini, Anda bisa klik tong sampah saja ya. Tapi kalau jika di sini adalah nama orang, kemudian komentarnya bukan komentar yang negatif, misalkan orang yang jualan, Anda bisa klik setuju ya. Tapi kalau komentarnya dalam bentuk spam ataupun jualan-jualan obat yang lain sebagainya yang ilegal, Anda tinggal klik spam saja ataupun tong sampah boleh. Jadi seperti itu untuk bagaimana cara membuat artikel, media, laman, dan juga komentar. Nah, yang untuk auto post Anda bisa abaikan saja, web form juga Anda bisa abaikan, tema ini Anda bisa abaikan saja. Nah, untuk yang seperti ini, yang menu-menu seperti ini, bisa minta bagian ke saya sebagai developer untuk settingannya. Saya bisa bantu nanti. Untuk pluginnya ya, pluginnya ini Anda bisa minta ke saya juga. Nah, yang paling penting ini adalah bagaimana menambahkan pengguna baru.
ataupun bagaimana ingin menambahkan admin baru di website ini. Anda tinggal klik ini, kemudian klik tambah baru untuk pengguna ya. Pengguna tambah baru. Masukkan namanya misalkan Bapak Helmi. Emailnya misalkan helmi baru @gmail.com. Nama depannya, ini username-nya ya, misalkan kita kasih helmi 7, username-nya, nama depannya kalau kita kasih Bapak, nama belakangnya helmi, situs webnya terserah saja, Anda mau kasih masuk situs web kalseltank.com ataupun Facebook juga boleh, dan lain sebagainya. Bahasanya kasih bawaan situs saja ya. Untuk ini Anda bisa ubah, misalkan kasih adminnya ataupun apa aja, misalkan password boleh. Kemudian Anda harus peranannya sebagai apa, Anda harus misalkan mengubah menjadi administrator ataupun SEO editor adalah seorang SEO yang bisa mengedit plugin SEO ataupun data-data SEO yang ada di bagian website ya. Untuk pelanggan artinya dia tidak bisa dia tidak bisa mengedit sebuah website, tapi hanya bisa menerima misalkan email untuk postingan artikel dan lain-lain sebagainya. Jika dia adalah penulis, saya ini penulis. Jika dia ada editor, ataupun dia adalah administrator. Yang paling penting kalau untuk menambah pengguna baru, penulis, editor, ataupun administrator. Ini adalah admin yang bisa men-setting segalanya ya. Dan penulis ini yang bisa menulis artikel ataupun berita ya. Editor dia bisa menulis dan bisa mengedit tulisan yang sudah ditulis oleh pengguna lainnya. Nah, ini bedanya ya. Kalau penulis dia cuma menulis, tapi dia belum bisa mengedit tulisan berita pada pengguna lainnya. Yang bisa cuma editor. Administrator ini semua bisa melakukan apa saja dalam website. Oke. Nah, kita klik penulis. Passwordnya Anda harus mengklik password yang sampai ada kata sedang ya. Kemudian klik tambah pengguna baru. Oke, itu untuk bagaimana ingin menambahkan pengguna baru. Nah, yang untuk peralatan Anda bisa abaikan saja. Untuk SEO Anda bisa abaikan saja. Insect juga Anda bisa abaikan. Di pengaturannya, untuk pengaturannya Anda bisa mengubah misalkan judul pada sebuah website ya. Ini kan ada judul di website. Untuk alamat WordPress Anda bisa abaikan, alamat situs Anda bisa abaikan. Ya. Untuk judul situs ini Anda bisa ubah sesuai dengan keinginan Anda. Slogannya juga Anda bisa ubah, misalkan apa. Nah, misalkan Anda ingin membolehkan orang dapat mendaftar di website Anda, boleh. Nah, kemudian Anda mengklik simpan perubahan. Nah, itu. Settingan selanjutnya adalah majalah Procore. Untuk menu majalah Procore, Anda bisa ini ya, teks judul penulis abaikan saja. Untuk iklannya, di sini kan ada sebuah iklan, ada sebuah banner yang ada di atas ya. Bagaimana cara mengganti ini? Anda masuk ke majalah pengaturan, kemudian majalah Procore. Setelah itu masuk ke menu iklan. Nah, Anda bisa mengubah yang link untuk banner ini. Cara untuk mendapatkan link banner ini, ke media, kemudian pustaka,
lalu klik tambah baru ya. Ataupun jika sudah ada, maka Anda tinggal klik ini saja, lalu mengklik salin URL ke clipboard. Ini ya, Anda tinggal klik ini, kemudian tinggal mengcopy ya, dan paste ke sini ya, tinggal paste ke sini saja. Setelah Anda paste di sini, lalu Anda tinggal klik simpan perubahan. Ini adalah slot-slot banner yang lain juga ya. Ini kan banner atas yang ada di sini. Banner atasnya itu ini ya, banner atas. Ini slot iklan yang ada di sini. Ini termasuk iklan juga ya. Ini untuk banner atas setelah menu. Nah, ini kan menu. Menampilkan iklan setelah menu. Anda dapat menambahkan AdSense atau banner manual. Ya, ini banner atas setelah menu. Ini setelah menu. Ini kan menunya. Anda ingin menampilkan bannernya, maka bannernya akan muncul di sini setelah menu ya. Ini menunya, kemudian dia muncul di sini di bawah menu ya. Oke. Banner di antara post. Jadi ketika post ini ingin menambahkan iklan di dalam post, maka dia akan muncul di tengah-tengah post nantinya. Sebelum konten ya, sebelum konten. Berarti bannernya ada di atas sini ya, di atas sini sebelum konten, ataupun di mungkin di sekitar sini atau di atas sini ya. Anda bisa bereksperimen saja nanti. Nah setelah konten ya, setelah konten berarti ada di bawah ini, yang ini ada di slotnya yang ini setelah konten untuk iklannya. Dalam konten sama tadi, dalam konten dalam post sama saja. Dalam konten single lainnya ya, konten single lainnya Anda bisa ubah-ubah setelah post ke-8, post ke-6, post ke-9. Nah, ini juga sebelum konten halaman lampiran, sebelum konten halaman, setelah konten halaman lampiran, banner melayang kiri. Ini juga ya, ada banner melayang di kiri, dia di kiri di sini melayang. Ada di bagian sini jika ingin melayang. Ataupun banner melayang di kanan, dia melayang di sini. Banner melayang di footer, dia akan melayang di bagian ini ya. Tinggal klik simpan perubahan saja. Ingin mengedit profil admin Anda ya. Misalkan Anda tinggal klik ini saja atau consulting profil, Anda sudah bisa mengedit profil Anda di website ini. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan karena itu kita semua adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.